Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Kepada segenap sesepuh bini sepuh yang kami hormati, kepada para kiai, para ustadz, para ustadzah, para santri, para santriawan, santriwati, dan segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Satu hari menjelang keputusan sidang MK besok, Ugroseno akan memaparkan apa tugas MK tersebut. Biar masyarakat itu tahu dan biar masyarakat itu tahu hukum, akan saya sampaikan. 4 kewenangan MK. Saya ulang lagi. 4 kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu. MK adalah yang akan diambil yaitu butir 4, yaitu besok pada hari Senin tanggal 22 April 2024 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dasar hukum MK Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK. Apakah itu amicus curiae? Amicus curiae secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti friend of court atau sahabat pengadilan, atau dari pihak ketiga yang tidak sedang bersengketa. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian mendengar bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri beberapa hari yang lalu mengajukan amicus curiae. Namun kapasitasnya apakah sebagai tokoh masyarakat, apa sebagai ketua umum PDIP? Ini dipertanyakan oleh khalayak ramai. Karena kalau Ibu Megawati Soekarno Putri mengajukan amicus curiae berdasarkan sebagai ketua umum PDIP, tentunya ditolak oleh MK. Namun apabila Ibu Megawati Soekarno Putri mengajukan amicus curiae secara jelas dengan dasar sebagai seorang tokoh negarawan, itu bisa diterima oleh lembaga MK, walaupun tidak berpengaruh untuk memutuskan suatu perselisihan pemilu, karena sifatnya adalah tambahan untuk menambah, untuk memberi masukan kepada anggota MK, menambah wawasan supaya lengkap. Kita teruskan. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terhormat, besok Senin 22 April 2024 lembaga MK akan mengumumkan hasil gugatan kubu dari 01 dan 03. Sedangkan yang digugat adalah kubu 02 yang notabene mendapat suara dari masyarakat Indonesia, ya baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, adalah bulat 58%
sedangkan kubu 01 24% dan kubu 03 16%. Mari ikuti saja sidang MK yang akan digelar besok pada hari Senin. Walaupun keputusan hukum tetap dan keputusan final tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun setelah hakim itu ketok palu, tok, 3 kali. Besok 8 anggota MK akan bersidang terakhir. Maka kami menghimbau kepada semua pihak baik yang sedang menggugat maupun yang sedang digugat. Indonesia negara hukum, maka yang dipatuhi adalah keputusan final hukum, bukan okol atau tenaga maupun keputusan akal yang sehat, pikiran yang jernih. Itulah pola-pola negara hukum. Sedangkan pro dan kontra adalah hal wajar, hal biasa. Asal jangan keluar dari koridor hukum, tetapi mari kita berdoa bersama-sama agar keputusan MK kemarin adalah keputusan yang seadil-adilnya. Para bapak, para ibu, para saudara-saudara kalian, Senin 22 April 2004 besok para anggota hakim MK akan lebih fresh, lebih floor dalam mengemban tugas memutuskan perkara sengketa pemilu 2024. Keputusan akhir oleh hakim MK harus disudahi dengan ucapan syukur alhamdulillah. Jangan ada lagi yang berburuk sangka terhadap lembaga pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan lembaga hukum adalah terakhir, adalah MK sebagai tembok terakhir pencari keadilan. Sedangkan apabila warga dari daerah sudah datang berbondong-bondong ke ibu kota Jakarta menuju ke depan MK, tetapi jaga sportivitas dan tidak lagi berekspresi keras dan jangan ada lagi lempar-lemparan benda tumpul, jangan sampai lagi ada lempar-lemparan benda tajam, jangan ada lagi bersuara vokal yang nadanya merendahkan kedudukan presiden dan kedudukan wakil presiden. Presiden adalah lembaga negara, simbol negara, harus dihormati. Jangan sampai besok ada orang-orang yang berteriak-teriak menyalahkan presiden, menyalahkan menteri, menyalahkan wakil presiden, dan menyalahkan lembaga-lembaga hukum lainnya. Semuanya adalah digelar secara floor, secara terbuka. Besok sidang adalah sidang terbuka, sidang umum yang boleh siapa saja boleh nonton dan sebagainya. Penjelasan. Kami rakyat kecil dari pedesaan yang jauh dari ibu kota Indonesia, yang hidup di sekitar di kaki gunung Rogo Jembangan. Saya menghimbau kepada semua pihak agar bisa menahan diri. Apakah demokrasi terus-menerus akan dikoyak-koyak? Apakah peluang tokoh yang menang menjadi presiden terkoyak-koyak? Apakah aturan-aturan yang sudah dibahas bersama-sama oleh beberapa komponen termasuk lembaga partai politik akan terkoyak-koyak? Kita harus menyadari, kalau kita terus-menerus dengan nada marah, kalau kita terus-terus dengan nada menghujat salah satu tokoh sentral, maka itu tidak baik.
dan MK didirikan adalah memang tugasnya ada 4 poin. Ya. MK didirikan itu memang tujuannya itu untuk membahas adalah kebekuan hukum atau kebekuan hal-hal yang sekarang sedang ditangani bersama-sama. 4 kewenangan MK inilah besok yang poin 4 yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilu itu akan diketok palu. Apabila rakyat akan berbondong-bondong ingin melihat dan mendengarkan, itu dari rumah bisa. Dari mendengarkan lewat TV, lewat HP, lewat alat-alat digital lainnya bisa. Tetapi apabila Anda sebagai pendukung 01, 03, 02 akan berbondong-bondong ke Jakarta dan ingin melihat langsung dengan ekspresi langsung, silahkan. Tetapi tidak boleh lempar-lemparan dengan batu. Peristiwa tanggal 19 hari Jumat itu disudahi. Itu tidak elok. Karena negara kita adalah negara hukum. Apabila Anda sebagai warga negara terus berteriak-teriak dan menyalahkan lembaga hukum, menyalahkan lembaga pemilu, dan menyalahkan tokoh-tokoh nasional, dan bahkan kadang-kadang ada yang lupa menyalahkan seorang presiden dan wakil presiden. Ugroseno mengajak saudara-saudara untuk berdoa agar keputusan besok Senin bisa utuh. Siapapun yang keputusannya tidak bisa dituruti, artinya siapapun dari kubu, apakah kubu 01, apakah kubu 02, apakah kubu 03, besok kalau sudah keputusan MK itu sudah final. Final tahu final? Final itu adalah terakhir, mentok. Wis ora ana pengadilan maneh, wis ke jenjang lain. Termasuk tertutupnya angket. Angket itu hanya memutuskan masalah-masalah pemerintahan yang berhubungan dengan presiden. Angket tidak bisa memutuskan masalah-masalah pemilu. Pemilu muaranya ya MK. Kalau MK sudah diketok palu, disudahi, mari kita untuk kembali ke basic masing-masing, bekerja yang di tegalan-tegalan, di sawah-sawah, yang sebagai saudagar-saudagar, yang sebagai petani-petani, yang sebagai PNS-PNS, yang sebagai anggota DPR-DPR, semuanya komponen masyarakat harus menyadari dan menyudahi dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.